Status atau kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain. Prinsip beberapa status sosial. Yang pertama, status dalam lingkungan kerja atau pekerjaan seseorang. Yang kedua, status dalam sistem kekerabatan. Yang ketiga, status religius dan status politik. Cara memperoleh status atau kedudukan dibagi menjadi 3. Yang pertama, askrip status. Diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak diukur dengan kemampuan atau perbedaan antara individu. Kedudukan tersebut diperoleh secara turun-temurun melalui kelahiran. Contohnya adalah status sebagai keturunan bangsawan. Yang kedua, aktif status. Kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan bukan diperoleh melalui kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja. Contohnya adalah seorang pilot, dokter spesialis, dan akuntan. Yang ketiga, asik status. Status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasanya tertentu. Contohnya adalah para pahlawan. Penggolongan konflik dibagi menjadi 3. Yang pertama, konflik status individual. Yang kedua, konflik status antar kelompok. Yang ketiga, konflik status antar individu. Yang pertama, konflik status individual. Konflik individual merupakan konflik yang terjadi pada diri individu itu sendiri berkaitan dengan kepemilikan kedudukan lebih dari satu. Contohnya, seorang polisi melakukan penilangan terhadap anaknya sendiri. Kedua, konflik status sosial. Konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan suatu kedudukan. Contohnya, konflik yang terjadi antara kontraktor dan masyarakat setempat yang lahannya akan digunakan untuk membangun proyek jalan tol. Ketiga, konflik status antar individu. Konflik status ini terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya, ada perbedaan pendapat antara rekan kerja saat sedang berdiskusi di kantor. Untuk mengukur status seseorang secara spesifik dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, faktor politik. Dan 5, keturunan. Pengertian peran menurut Suryono Sukanto. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Narwoko, berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Expected roles, peran sosial yang diharapkan oleh masyarakat, di mana individu dalam menjalankan peranan tersebut menggunakan cara-cara yang sesuai dengan harapan masyarakat. Contoh, peran polisi dilakukan dengan baik, tidak boleh ditawar-tawar, sebab berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, actual roles. Peranan itu dijalankan atau merupakan keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Contoh, petugas pemadam kebakaran. Menurut Narwoko, peran berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ascribed roles. Tipe status yang didapat sejak lahir atau tanpa usaha, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. Contoh, peran sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Yang kedua, assertive roles. Peranan itu dijalankan atau merupakan keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Contoh, guru sebagai pengajar. Menurut Narwoko, berdasarkan fungsi peran adalah sebagai berikut. 1. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. 2. Memberikan arah pada proses sosialisasi. Dan yang ketiga, menentukan posisi seseorang. Terakhir, menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol. Di lain kondisi, peran juga dapat menimbulkan sebuah pertikaian antara lain. 1. Konflik peran. Konflik peran adalah suatu permasalahan yang terjadi karena ada benturan saat kita sedang menjalankan peran-peran tertentu. Contohnya, seorang bos yang mem-PHK manajernya karena terkait dengan korupsi. 2. Ketegangan peran. Ketegangan peran terjadi ketika kita kesulitan memenuhi peran sosial yang diharapkan dari kita. Contohnya, seorang pemimpin kantor yang harus menerapkan disiplin waktu secara ketat kepada karyawannya yang sebagian besar ialah kerabatnya sendiri. 3. Kegagalan peran. Seseorang tak sanggup menjalankan peran secara sekaligus karena adanya tuntutan yang saling bertentangan.
Contoh, seorang ibu rumah tangga yang suaminya sudah meninggal dunia, maka dia berperan sebagai pemimpin bagi anaknya. 4. Kesenjangan peran. Seseorang harus menjalankan peran yang tidak menjadi prioritas dalam hidupnya, sehingga dirinya merasa tidak cocok dan tertekan. Contoh, seorang perempuan yang masih remaja terpaksa menikah dan menyandang peran sebagai seorang istri dan sekaligus ibu rumah tangga.